Top 100 altcoin data dari Crypto Bubbles saat ini tertinggi terlihat bahwa Aptos APT mengalami kenaikan sampai dengan 52% lebih. Kenaikan yang sangat luar biasa. Oke, welcome back. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia ya di hari Kamis ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik, keadaan sehat selalu sehingga Anda bisa selalu mendapatkan pembaruan berita-berita penting di ruang kripto melalui YouTube channel Crypto Daily Indonesia. Baik teman-teman semua ya, seperti apa yang saya tunjukkan di awal ya, top 100 data dari Crypto Bubble saat ini keseluruhan aset kripto hampir keseluruhan ya, termasuk Bitcoin, Ethereum juga mengalami pembalikan arah setelah kemarin mengalami koreksi sedikit ya. Saat ini di hari Kamis ini di pertengahan pekan ini kembali altcoin, Bitcoin dan altcoin lainnya kembali mengalami performa terbaik mereka teman-teman semua. Dan hari ini ada beberapa berita menarik yang perlu saya sampaikan untuk Anda semua agar teman-teman mendapatkan info-info kejadian di ruang cryptocurrency. Kembali kita akan melihat data dari Crypto Bubbles. Nah, Aptos saat ini entah kenapa ya, kenaikan Aptos ini sangat luar biasa. Kalau kita pantau dalam di tahun 2023, kenaikannya itu mencapai 300%. Dan sebentar kita akan melihat ini juga diinformasikan kita datang dari Decrypt teman-teman ya. Aptos saat ini 50% lebih kenaikannya, kemudian ada GMT ya, kenaikan sampai 26%, kemudian Mina 25%, kemudian OP ya, juga mengalami kenaikan 19% lebih, dan altcoin lainnya terlihat di layar Anda bahwa hampir keseluruhan ya, di sini kenaikannya semua bullish teman-teman ya. Mungkin yang bearish terlihat di sini yang saya bisa lihat ya. Di sini ada BSV ya, mengalami penurunan, itu pun penurunannya sampai dengan 1,8% ya. Hampir keseluruhan ini saat ini di hari Kamis ini teman-teman semua dalam performa keadaan luar biasa, mengalami pembalikan arah, mengalami rally lagi teman-teman. Baik, saya akan mulai berita hari ini. Telah diretas salah satu pengembang NFT ya, pembuat NFT. NFT-nya diretas teman-teman ya. Ini data dari The Block yang kemudian penting untuk Anda ketahui ya. Pencipta Moonbirds ya, namanya adalah Kevin Rose, meretas artinya diretas ya NFT-nya setidaknya 1 juta US dollar ya, dalam US-nya NFT dicuri. Wow, sangat luar biasa teman-temannya. Entah bagaimana bagaimana prosesnya sehingga NFT dia berhasil dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab ini. Kevin Rose, pendiri koleksi NFT Moonbird, dompetnya diretas. Penyebab peretas belum dikonfirmasi. Perkiraan kerugian Rose bisa melebihi 1 juta US dollar. Wow, 1 juta US dollar ini teman-teman semua sekitar 10 miliar lebih kalau dirupiahin ya. Kalau misalkan 15.000 US dollar, 15.000 per US-nya berarti sekitar 15 miliar US dollar, dan bahkan diperkirakan lebih dari 1 juta US dollar itu. Block mengidentifikasi alamat peretas yang tampaknya telah mengambil sekitar 40 NFT milik Ross ya, seorang pengguna Twitter yang menggunakan ya Cirrus NFT pertama kali melihat pengurasan pada pukul sekitar 13.49 IST. Ross mengkonfirmasi peretasan itu sendiri di Twitter pada pukul 14:02. Nah, ini dia teman-teman ya, bahwa dia telah berhasil diretas. Riwayat transaksi OpenSea untuk dompet Ross menunjukkan bahwa beberapa NFT dicuri, termasuk Cool Cats, kemudian Squid Glass, kemudian juga ada on-chain Mooncase. Nah, ini contoh teman-teman ya, saya perbesar mungkin Anda bisa lihat, mungkin agak kabur juga. Nah, ada beberapa contoh NFT yang dicuri, termasuk ada CryptoPunk, kemudian Crypto, ini kode-kodenya teman-teman ada ya, nanti kalian lihat, saya perbesar mungkin kurang jelas. Nah, itulah contoh beberapa NFT yang dicuri milik daripada salah satu pengembang NFT ini teman-teman semua. Nah, seperti itu. Kemudian ini salah satu bahwa di bulan April lalu ya, volume perdagangan daripada proyek NFT-nya ya teman-teman semua itu mencapai Moonbird ini ya, itu mencapai sekitar 280 juta dolar. Wow, sangat tinggi teman-teman ya. Sangat tinggi volume perdagangan daripada proyek Moonbirds ini. Sangat disayangkan kenapa bisa ya, daripada NFT dari pencipta Moonbirds ini yaitu Kevin Rose telah berhasil diretas beberapa NFT dia
Ya, kalau didolarin kurang lebih sekitar 1 juta NFT, 1 juta US dollar dalam bentuk NFT telah dicuri di dompet OpenSea dia, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian kita melihat datang dari Lord Davis bahwa di sini performa altcoin tertinggi dalam 7 hari terakhir. Nah, ini time frame 7 day, 7 day. Nah, di sini ada Aptos kenaikan sampai dengan 142%, kenaikan yang sangat tinggi. Menyusul ada Mina Protocol 37%, Optimis kemudian 41%, kemudian Immutable ya 24%, ApeCoin 34%, GMX 18%, Cosmos juga 17% lebih, kemudian Rocket Pool 23%, Filecoin 28%, kemudian ada Near Protocol 29%. Apakah di antara proyek kripto ini Anda sudah profit, teman-teman semua? Coba kalian tulis di kolom komentar, beritahu kami. Next, kemudian ada apa sebenarnya dengan kenaikan harga Aptos sampai dengan tadi saja dalam 24 jam terakhir kita melihat data dari Crypto Bubbles, kenaikannya mencapai 50% lebih. Kalau Anda pantau dalam semenjak tahun 2023 ini dan data juga menunjukkan kepada kita bahwa kenaikan sudah mencapai 350% lebih, bahwa token APT naik 350% sejak awal tahun. Mengapa? Ya, banyak yang bertanya-tanya kenapa sebenarnya, apa sebenarnya terjadi dengan proyek Aptos ini. Proyek Aptos ini, teman-teman, dia memiliki blockchain tersendiri, ya namanya Aptos blockchain, Aptos tersendiri mungkin ya, karena memiliki blockchain tersendiri mungkin ya, dan atau bagaimana, kenapa kenaikan sangat luar biasa terhadap proyek ini. Inilah yang ditunjukkan oleh data yang tersedia. Nah, data yang tersedia ya, kita melihat, sedangkan data dari DeFi Lama merupakan salah satu analitik blockchain, menunjukkan kepada kita semua volume perdagangan daripada koin token ini, proyek ini, mengalami kenaikan beberapa bulan terakhir ya, dari bulan November, kemudian bulan Desember, dan juga sampai di awal tahun 2023 ini mencapai, dia juga mengalami kenaikan volume transaksi, sehingga ini yang mengakibatkan di tahun 2023 saja kenaikan daripada Aptos mencapai 350% lebih semenjak rilis di CoinGecko ya. Proyek ini sudah mencapai kenaikan 400% lebih semenjak dirilisnya berita ini. Ini data dari CoinGecko, teman-teman. Apakah Anda salah satu holder Aptos? Ya, coba kalian tulis di kolom komentar bagaimana pandangan Anda, perspektif Anda dengan project Aptos ini. Kalau kita melihat data dari CoinMarketCap ya, saat ini volumenya dalam 24 jam kenaikannya mencapai 198% lebih. Ini volume dalam 24 jam terakhir ya. Di sini kita melihat dalam 24 jam kenaikannya 48%. Wow, kenaikan yang sangat luar biasa dalam 1 hari terakhir. Dalam 7 hari terakhir pun juga mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan pula. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Aptos memiliki blockchain tersendiri, namanya blockchain Aptos. Nah, seperti itu. Kemudian informasi tambahan lainnya datang dari FTX ya. Ini pengungkapan dari pengungkapan terbaru, teman-teman semua, dari pengadilan, bahwa ada banyak perusahaan ya memiliki dana di FTX, termasuk ada Apple di sana, Netflix, kemudian Coinbase ya. Ini salah satu kreditur mereka. Kreditur FTX termaksud Apple, Netflix, dan juga Coinbase, dan masih banyak lainnya. Pengungkapan dokumen pengadilan ini, dokumen pengadilan ya, pengungkapan mereka ya, termasuk Apple, kreditur daripada FTX, teman-teman. Artinya mereka, Apple ini, Netflix, dan juga Coinbase memiliki dana nilai di pertukaran exchange yang bangkrut ini, yaitu milik Sam Bankman-Fried, mantan CEO FTX. Kemudian informasi tambahan, informasi spesifik yang melibatkan pelanggan individu. Lebih dari 9,6 juta diantaranya disunting dari dokumen. 96 juta pengguna FTX. Ini tidak semua ya, tidak semua memiliki dana di FTX. Tetapi informasi berikutnya, ada sekitar 1 juta kreditur, teman-teman semua. Pengacara FTX memperkirakan sebelumnya bahwa pertukaran dapat memiliki lebih dari 1 juta kreditur. Dana mereka tertahan di sana. Dan sebelumnya dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa FTX berutang kepada 50 kreditur. Teratasnya saja sebesar 3,1 miliar US dollar. 50 kreditur teratas saja ya, kita tidak tahu apakah ini organisasi,
perusahaan atau individu itu memiliki sekitar 3,1 miliar US tanpa menyebutkan nama spesifiknya. Itu fakta-fakta menarik yang keluar dari pengadilan ya tentang FTX ini, dan ternyata termasuk Apple memiliki dana di sana, Netflix dan juga Coinbase, masih banyak perusahaan-perusahaan besar lainnya memiliki dana mereka di FTX. Kemudian informasi datang dari Bitcoin Archive teman-teman ya, mengungkapkan ini baru ya, bahwa Tesla masih menahan sekitar 10.725 Bitcoin. Kalau didolarin semenjak rilisnya berita ini sekitar ya kurang lebih 245 juta US dollar. Kemudian hal menarik lainnya datang dari Meksiko ya, bahwa di sini kita melihat ya salah satu pemerintah ya. Di sini kita akan miliarder Meksiko teman-teman semua ya. Bahwa miliarder Meksiko ya namanya Ricardo Salinas ya, bahwa pemerintah membenci Bitcoin. Ya, pemerintah membenci Bitcoin. Mereka mengendalikan orang dengan penipuan fiat. Itu pandangan dia, salah satu miliarder ya yang dari Meksiko namanya Ricardo Salinas. Next, kemudian berita menarik lainnya ya datang dari BRICS ya, gabungan negara BRICS yaitu Rusia, Brazil, India, China dan Afrika Selatan akan segera mempertimbangkan untuk membuat mata uang mereka sendiri dalam kerangka kerja BRICS. Jadi BRICS ini beberapa negara gabungan ya, yaitu Brazil ya, B-nya ini Brazil, R-nya Rusia, I-nya ini India, kemudian C-nya adalah China dan S adalah Afrika Selatan atau South Africa. Nah, ini laporan dari Menteri Luar Negeri Rusia. Wow, saya kira menarik. Kalau ini disepakati, wow, sangat luar biasa. 5 negara ini ketika mengeluarkan mata uang yang sah sebagai sebagai mata uang yang bisa dipergunakan, teman-teman semua, saya kira ini menarik juga, datang dari beberapa negara dari BRICS ini, seperti itu. Kemudian teman-teman semua ya, saya kira mungkin cukup sekian lah. Ini ada satu video yang saya pikir menarik untuk kalian tonton. Adalah satu negara el banco, marica. ¿Cómo es posible esta mierda? Que el banco mandó a votar, ¿ah? Ay. Llega más, llega. Qué locura, ¿eh? ¿Ah? El Banco Caroní mandando botar la basura, mire. Ay, señor.